Di 1 bulan itu di penjara. Jangan banget kebun kita banjir. Sayurnya beneran bisa dimakan. Ini sayurnya asli gitu ya. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Parit Baru TV bersama saya Roro dari Universitas Tanjung Pura yang kali ini berkolaborasi bersama komunitas Kejar Mimpi Pontianak yang diinisiasi oleh Bank CIMB Niaga. Nah, pada sesi bincang bisnis pada hari ini, kita kedatangan tamu dari Hidroponik Center Pontianak, yaitu Bang Gusti. Ayo Bang, silakan disapa dulu teman-teman podcast Parit Barunya. Oke, nah di sini kami akan berbincang tentang bisnis yang udah Abang rintis dari dulu ya. Nah itu tuh bagaimana Bang? Mungkin bisa diceritakan latar belakang Abang dari pertama merintis usaha hingga sampai sekarang sebesar ini tuh bagaimana Bang? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gusti. Nah, saya co-founder dari SK Farm yang termasuk dalam bagian Pontianak Hydroponic Center. Nah, di sini asal muasal merintis usaha itu kita dari SMA tahun 2013. Oh, Bertiga, ada saya, terus ada teman saya Heidi Gusmayadi, lalu yang ketiga itu ada Rahmat Bari Barudi. Nah, itu kita dulu teman SMA satu kelas, IPS dulu ya. Nah, IPS. jadi dulu waktu pas mau kelas 3 mau menuju bingung mau kuliah di mana dulu, akhirnya kita waktu itu pelan-pelan atau kecil-kecilan belajar usaha. Nah, dulu tuh ada 2, ternak lele dan juga hidroponik. Nah, kebetulan juga di hidroponik tahun itu tuh masih belum ada sama sekali, belum terkenal di Kalbar dan di kota Pontianak khususnya, dan juga tempat cari referensi kita untuk belajar itu juga sulit, sehingga kita masih mencari referensi-referensi dari luar, terutama dari YouTube luar negeri, tetapi yang paling utamanya itu adalah grup-grup Facebook. Oh, grup Nah, Facebook. Zaman dulu kan masih zaman Facebook ya. Nah, jadi dari grup-grup Facebook itu kita ketemu sama sepuh-sepuh yang memang kayak udah ahli gitu ya. Nah, salah satunya juga ada muridnya Bob Sadino juga di grup Facebook itu, yang dimana kalau hidroponik itu kan terkenal dibawa oleh Bob Sadino yang mempopulerkannya di Indonesia. Nah, dari situ kita juga belajar, nanya gimana caranya pelan-pelan. Habis itu kita perlahan-lahan tuh kita ngumpulin uang jajan gitu, menyisihkan uang jajan kita bertiga orang ini untuk pelan-pelan, buat nih, pelan-pelan nabung, pelan-pelan belajar. Yang awalnya cuma kotak styrofoam, yang satu styrofoam buah mungkin tahu ya. Iya. Nah, yang dulunya itu tuh gratis. Nah, kita biasanya justru malah itu jadi sampah, kita biasa pungut-pungutin dipakai untuk belajar. Terus dari uang itu kita buat mini greenhouse untuk hidroponik pertama di kota Pontianak, yang tapi kecil banget, masih kayak ukurannya waktu itu berapa ya, 2,5 sampai 1 meter. Nah, dari situ kita juga belajar, dan akhirnya setelah kita udah lulus dan masuk ke prodi masing-masing, kita juga masih lanjut. Nah, statusnya waktu itu ada teman saya masuk ke peternakan, fakultas peternakan, lalu ada teman saya masuk ke fakultas ekonomi, ambil akuntansi, dan saya sendiri masuk ke keguruan, ambil geografi. Nah, dari situ kita banyak peluang nih. Posisinya kita waktu itu nggak ada uang, dalam arti kata ya kita nggak ada support modal dari orang tua yang memang benar-benar dari uang saku kita sendiri gitu. Nah, terus banyaklah program-program kampus, mulailah dari kayak PKM. Nah, kita daftar, alhamdulillah lolos. Nah, lalu juga ada namanya program mahasiswa wirausaha PMW di zamannya. Nah, akhirnya titik puncaknya itu kita lolos PHBD. Nah, kok PHBD itu apa ya kalau di zaman sekarang itu? Kalau dia dulu itu program program hibah bina desa. Nah, kalau di sekarang kalau nggak salah namanya udah berubah, tetapi masih ada programnya yang dimana kita dapat juga anggaran untuk mengelola uang, terus kita untuk melakukan beberapa kegiatan untuk memberdayakan masyarakat untuk belajar hidroponik juga. Dari situ pelan-pelan akhirnya di tahun 2014 kita buat komunitas. Nah, ketemu nih sama teman-teman yang suka hidroponik, lalu kita buat grup FB juga. Nah, lalu setiap minggunya itu kita kumpul di CFD. Nah, di CFD itu kita kumpul. Nah, terus bincang, lalu sering ngadain pertemuan, lalu sering ngadain rapat kecil-kecilan. Nah, lalu dari situ kita buat kelompok tani. Nah, dari kelompok tani itulah kita akhirnya mulai berkembang sampai saat ini gitu.
begitu. Jadi awalnya dari kecil-kecilan bareng teman yang modalnya tuh modal seadanya, sampai kuliah, akhirnya ikut-ikut PKM, ikut-ikut pendanaan, akhirnya ada tumbuh modal dari situ, akhirnya bisa berkembang lagi, jadi punya komunitas kecil-kecilan di FB, sehingga sekarang bisa sebesar ini kan. Oke, nah kira-kira selama ini perjalanan yang sekitar 11 tahun ya Bang? Hampir Hampir 11 tahun mungkin. 11 tahun lah. Nah itu tuh achievement terbesar apa aja yang sudah didapatkan selama ini? Kalau untuk achievement terbesar sih yang pada saatnya memang itu tadi selain lolos pendanaan waktu masih jadi mahasiswa, nah itu lumayan booster ya untuk kita karena kita nggak ada uang. Dan juga kita memang nggak mau nyari investor, kita butuh uang yang secara cuma-cuma istilahnya ya, untuk kita ngelola anggaran itu untuk jadi modal usaha kita. Nah dari situ kita dapat lagi nih ada beberapa penghargaan. Yang pertama dari UGM waktu itu ada 2017, nama programnya itu Soprema, nah Social Planner Muda. Nah di situ kita kebetulan dapat juara, mewakili Kalimantan, juara 3, alhamdulillah. Nah di tahun yang sama juga kita dapat penghargaan dari Kemenpora, yaitu Pemuda Pelopor. Nah di bidang pangan. Nah dari situ juga akhirnya nama kita juga cukup besar karena waktu itu aktivitas ataupun hal yang kita bawa itu adalah memang pemberdayaan, yang dimana kita selain mengajarkan itu kita juga ikut menjual gitu. Dalam arti kata seperti ini, zaman itu hidroponik kan memang sangat sepi ya, maksudnya dalam arti kata ya waktu itu bahkan kita pernah buka pameran di Untan tahun berapa ya, 2015 atau 2016 gitu, buka pameran. Bahkan tuh ada dosen yang bilang ini sayurnya beneran bisa dimakan, ini sayurnya asli gitu ya. Nah dari situ aja tuh kita udah kayak wih ini sebuah peluang gitu ya. Akhirnya kita beberapa kali kerjasama juga dengan pemerintah dan juga kerjasama dengan pihak universitas untuk membuat program hidroponik gitu. Nah salah satunya kalau untuk paling besar itu program pemerintah, yang dimana hampir setiap puskesmas dulu kita yang mengajarkan warganya untuk belajar hidroponik. Nah selain itu juga beberapa instansi pemerintah yang butuh instalasi, ada juga tim kita yang membuat ataupun memasang instalasi tersebut sekaligus untuk mengajarkannya gitu. Nah dari situ juga kita beralih di beberapa kabupaten lain, di mana kurang lebih itu mungkin kalau ditanya berapa peserta pelatihan kita itu lebih dari 1000-an sampai saat ini gitu. Nah dari situlah mereka mulai menyebar ke setiap daerah yang ada di Kalimantan Barat. Nah akhirnya mereka mulai belajar. Nah terakhir juga kita pernah ada satu pengalaman menarik yang dimana kita memberikan pelatihan itu yang paling berkesan bagi kita, itu melatih selama kurang lebih 1 bulan itu di penjara. Oh di penjara? Iya. Di situ kita ngelatih narapidana ataupun warga binaan mereka. Nah warga binaan di lapas di Mempawah. Nah di situ kita ngelatih selama 1 bulan, di mana orang-orang itu ketika keluar mereka bisa beraktivitas ataupun berhidroponik. Sebenarnya di situ banyak pelatihan, tetapi salah satu pelatihannya itu adalah pelatihan hidroponik dari kita. Nah di situ saya berdua sama teman saya Hedi memberikan pelatihan di sana yang sampai 1 bulan itu bahkan seringkali kita disalahartikan kayak napi juga gitu kan. Nah karena terlalu lama juga di sana. Nah di sana juga, tapi ada hal yang berkesannya itu adalah ketika udah 1 atau 2 tahun setelah program itu ada yang hubungin. Nah bang, saya ini dari yang kemarin abang ajarkan di ini lapas, mau main ke kebun. Nah ketika datang dia belajar ini konsultasi dan akhirnya dia buka kebun sendiri gitu di tempat dia gitu. Dimana itu salah satu achievement yang kayak oh ternyata apa yang kita ajarkan di tempat seperti itu pun mereka juga ketika keluar jadi sebuah peluang yang menarik bagi mereka gitu. Nah dari beberapa hal itu juga kita buat nutrisi sendiri yang dimana itu cukup murah dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nah dari situ kita nih udah mulai nih dapat beberapa penghargaan lagi. Nah yang terakhir itu kita dapat kesempatan untuk pameran di tahun lalu di Galeri Nasional. Nah di situ kita dapat kesempatan untuk pameran seni, yang dimana kita waktu itu ada bekerja sama juga dengan beberapa komunitas seni lokal yang posisinya kita membuat sebuah karya yang dimana karya seni berhubungan dengan pertanian. Nah di situ kita ada membuat beberapa tempat sampah, buat gerobak yang dimana itu difungsikan untuk pertanian. Dan juga waktu itu kita juga aktif dengan mengelola sampah organik. Salah satunya itu kopi. Ampas kopi ini kan cukup banyak ya di kota Pontianak khususnya. Itu kita kumpulkan,
terus kita ubah ataupun kita olah lagi, istilahnya itu upcycling. Nah, dari yang biasanya umumnya cuma jadi kompos, nah kita coba ubah lagi nih. Nah, ubah lagi yang dimana posisinya bisa buat jadi sabun, habis itu bisa juga jadi aromaterapi dan lain-lain. Nah, itu juga kita pamerkan di Galeri Nasional pada saat program PKM. Ya. Oh, berarti jadi achievementnya mulai bukan hanya dari misalkan dari UGM atau dari pemerintah, tapi tuh achievementnya juga yang berdampak pada orang lain, Iya. bisa buka usaha sendiri ya. Oke, menarik. Nah, itu yang abang mention sebelumnya ada ampas kopi. Nah, ampas kopi yang dibikin jadi sabun, nah itu tuh yang saya lihat di Instagram, saya kepoin sedikit tadi. Oh, ya? Ada kayak ada pelatihan kah? Itu buka pelatihan atau bikin sendiri ya bang? Nah, kalau itu kita pernah juga sejenis pelatihan kecil-kecilan sih, kayak workshop loka karya doang. Nah, ini mana beberapa peserta itu kita undang ke kebun, nah untuk belajar untuk membuat bahan-bahan ataupun barang-barang istilahnya upcycling dari beberapa sampah organik yang ada di kebun gitu, ataupun yang ada di rumah mungkin. Nah, dari situ ya siapa tahu bisa jadi untuk dipakai secara pribadi ataupun mereka ingin menjual skala UKM gitu. Oke, jadi bisa untuk pribadi, bisa juga berdampak untuk mereka kalau bikin usaha tuh bisa gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih bang, kira-kira jenis apa aja nih yang dijual oleh SK Farm selama ini, dan juga target marketnya ini siapa aja bang? Soalnya saya lihat juga ada kunjungan dari anak-anak itu bang. Nah itu bagaimana bang? Boleh diceritakan mungkin bang? Nah, kalau untuk jenis sayurannya itu cukup variatif. Yang pertama itu kita sayur-sayuran sayur daun secara umumnya, kayak selada, kangkung, bayam, sawi keriting, sawi manis, pakcoy, kale, kailan, hampir seluruh sayuran daun yang umum dikonsumsi orang-orang lokal atau orang Pontianak itu kita biasanya tanam. Tetapi kita nanamnya nggak langsung semua, tapi biasanya gantian nih. Nah, tergantung juga kondisi dan juga tergantung pasar ini kayaknya lagi butuh banyak apa sih. Nah, itu biasanya kita tanam dulu. Nah, kira-kira kayaknya bulan depan lebih senang yang mana nih? Nah, itu biasanya kita udah tanam dulu. Jadi kita lihat tergantung kondisi pasar lagi. Nah, selain itu, selain sayuran daun, kita juga nanam kayak sayuran buah. Misalnya kayak terong, lalu juga okra kita juga pernah tanam, cabai. Nah, lalu ada beberapa sayuran-sayuran lain, sayuran buah lain juga kita tanam. Nah, terakhir itu kita juga menanam buah. Nah, itu buah melon Korea, ataupun golden melon. Golden melon. Nah, itu project menanam hidroponik pertama kita. Mungkin itu untuk skala produksi atau skala jualan pertama di Pontianak, ataupun kalau Kalbar. Nah, tapi kalau Pontianak itu kita bisa klaim pertama untuk secara hidroponik. Nah, itu juga cukup sukses. Nah, karena waktu itu panen pertamanya dipanen oleh gubernur. Nah, langsung Pak Gubernur yang panen. Kita bawa tanamannya itu karena hidroponik, jadi kita bisa bawa tanamannya kemana-mana aja. Iya, jadi lebih fleksibel. Bisa lebih fleksibel. Jadi tanamannya kita bawa ke kantor gubernur, akhirnya gubernur sendiri yang langsung panen. Nah, itu salah satu produk yang kita jual. Nah, selain itu juga kita nanam kayak herbs, misalnya kayak mint, lalu juga daun seledri, nah dan daun sop dan lain-lain. Nah, itu juga kita tanam, tetapi ada juga kita tanam dengan metode berbeda, tidak hanya hidroponik, tetapi kita juga menanam secara konvensional ataupun yang lagi sekarang kita riset itu secara organik gitu. Organik, oke, menarik sekali bang. Nah, kalau untuk tantangan sendiri nih bang, kan musim nih kan sekarang berubah-ubah ya. Terus juga kalau hidroponik tuh kadang mungkin kemarau, kering gitu, lebih kering, susah air gitu. Nah, itu tuh gimana abang menghadapi tantangan, atau mungkin ada tantangan terbesar sendiri lah bagi abang selama ini menghadapi untuk bisa survive sampai sekarang itu apa aja bang, boleh diceritain? Tantangan sebenarnya untuk hidroponik kita sama untuk produksi dengan metode hidroponik itu malah sebenarnya pada saat musim hujan, bukan musim kemarau. Nah, karena pada saat musim hujan, tanaman itu kan sebenarnya butuh cahaya matahari yang cukup tinggi. Nah, ketika hujan, awan itu kan lumayan banyak, akhirnya menutupi sinar matahari sehingga pertumbuhannya sedikit lambat. Nah, ketika hujan juga ada beberapa kebun kita yang tidak menggunakan atap atau secara terbuka. Nah, itu otomatis terkena secara langsung air hujan sehingga sedikit mengganggu pertumbuhannya. Nah, dari situ juga ketika hujan itu cukup becek dan juga lembab. Akhirnya menumbuhkan jamur yang bisa menjadi hama bagi tanaman. Nah, sebenarnya permasalahan kita itu ketika musim hujan yang cukup intens.
Nah, malah justru musim kemarau itu cukup bagus dalam proses pertumbuhannya. Karena apa? Kita pakai air secara, misalnya kita pakai air hujan. Nah, kalau tidak ada air hujan, biasanya kita menggunakan air sungai. Nah, untuk dua hal tersebut ketika musim kemarau itu kan air hujan sangat kurang. Nah, air sungai biasanya cukup oke. Nah, tetapi biasanya kita melakukan pengolahan dulu biar layak pakai untuk hidroponik. Nah, di tahun 2015 itu pada saat musim kemarau berkepanjangan, yang bahkan air pun susah, kita mandi pun pakai sabun pun nggak berbusa. Nah, itu teman-teman tuh pada ngambil air AC. Air AC Nah, bisa juga. Jadi di ATM center itu kan AC-nya banyak. Nah, ada beberapa teman tuh yang nampung pakai galon untuk dipakai hidroponik. Nah, waktu itu kita juga riset pakai air gambut. Nah, dan ternyata bisa. Nah, dipakai. Jadi untuk menanam hidroponik ini sebenarnya cukup mudah. Kita balik lagi kondisi lokal kita itu ada apa sih? Lokalitas yang kita punya itu apa yang bisa kita pakai? Misal air hujan tidak ada, mungkin air gambut. Ketika air gambut tidak ada, mungkin air sungai gitu. Nah, balik lagi kita perlu cek dulu kondisi airnya layak pakai atau enggak. Nah, kalau misalkan lagi penghujan banget itu gimana, Bang? Nah, kalau misalnya musim penghujan banget, kebun kita banjir. Oh, banjir. Ya, cuman karena hidroponik, ya dia sayurannya tidak langsung mati, tetapi bisa mati gara-gara hujan yang intens. Terus juga biasanya kita memang tidak terlalu menanam terlalu banyak. Nah, atau bahkan kita menanam tanaman lain ketika musim seperti itu gitu, yang dimana kita cari tanaman yang cocok untuk ditanam saat hujan. Nah, kita kemarin dapat musibah beberapa bulan lalu ketika banjir cukup tinggi. Oh iya. Nah, hujan lebat, tempat kita kebetulan agak cekung, walaupun itu hidroponik, airnya itu sampai ke pipa gitu. Nah, karena cukup tinggi. Oke, nah kalau misalkan dari tantangan dari sisi customer nih, Bang, dia tuh kan waktu 2020 kan COVID ya. Nah, itu apakah berdampak juga COVID terhadap Escapon? Oh, pada COVID itu pada saat 3 bulan pertama kita justru malah jadi salah satu orang yang diberi akses untuk keluar. Nah, 3 bulan pertama itu kita diberi akses ketika misalnya dicegat sama petugas. Kita bilang kita petani mau nyuplai sayur, dikasih akses. Nah, jadi memang pada saat itu kan memang orang sangat butuh bahan pangan ya, karena memang bahan pangan yang sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi dari situlah kita sebenarnya cukup lancar, bukan cukup, sangat lancar malah di 3 bulan pertama. Nah, tetapi setelah bulan-bulan berikutnya, nah itu terjadi yang dimana posisinya kan pada saat orang itu daya belinya sudah mulai menurun. Nah, situ baru kita mulai cukup berdampak yang dimana kita vakum kurang lebih 6-8 bulan kalau nggak salah. Nah, Vakum 6 sampai 8 bulan kita vakum, nggak nanam. Kita juga refreshing, ya galau, tapi kita refreshing lah keluar. Tapi refreshing di sini kita belajar. Nah, salah satu tempat belajar kita itu di Terentang. Nah, di Terentang itu kita belajar di mana kayak bagaimana pengelolaan pertanian di sana. Lalu juga kita sempat bisa dibilang belajar juga di sana. Lalu kita mengedukasi masyarakat di sana dengan beberapa metode kita. Nah, jadi sebenarnya di situ kita saling belajar gitu. Nah, bagaimana pertanian di desa dan juga bagaimana pertanian kota yang bisa mungkin dikolaborasikan. Nah, kalau lebih kayak gitu. Oke, berarti ini vakumnya nih vakum produktif ya? Iya. Produktif. Walaupun sambil galau. Ya. Nah, kalau untuk karyawan selama ini, sekarang ini berapa, Bang? Kalau untuk karyawan saat ini kita ada 2. Nah, ada 2 orang karyawan, ini mana posisi karyawan itu kita terima berdasarkan karyawan saat ini kebetulan adalah anak magang yang sebelumnya pernah belajar di Escafam. Lalu pada saat kita memang lagi buka lowongan, nah kita hubungin beberapa anak magang yang pernah belajar di tempat kita. Lalu ada orang ini adalah salah satunya itu orang yang dari tempat magang kita. Oh gitu. Nah, kira-kira untuk memanage karyawan ini supaya supaya mereka tetap bisa talented di bidangnya itu, apakah Abang ada ngasih pelatihan tersendiri kepada mereka atau bagaimana, Bang? Sebenarnya learning by doing sih mereka kebanyakan. Nah, dan juga kebetulan karena satu orang ini memang udah pernah magang, justru dia malah cukup expert dalam bidangnya gitu. Jadi tidak perlu kita latih lebih lanjut. Paling ada beberapa hal teknis aja yang kita kayak, ini kayaknya kurang seperti ini yang lebih baik gitu. Jadi lebih dipantau gitu ya? Nah, tapi untuk saat ini sih tidak terlalu cukup dipantau secara intens karena memang udah cukup baik lah untuk dari pekerjaan yang dilakukan oleh mereka gitu. Nah, dan juga
temannya yang satu ini, karena juga learning by doing, apa yang dilakukan juga dia lihat apa segala macam, dan juga dia bisa gitu. Nah, bahkan yang satu ini tuh ada beberapa hal yang kita tidak expert, terutama dalam segi membangun instalasi dan lain-lain. Nah, dia lebih expert gitu. Oh gitu ya. Kelemahan kita itu adalah membangun. Nah, istilahnya itu nguli. Nah, misal kayak buat instalasi, nah kita sebenarnya bisa, tapi tidak sedetail dan juga tidak serapi sama mereka gitu. Gitu. Nah, itu kekuatan dari mereka sih, karena memang dari dulu kita ajarkan, nah terus biarkan mereka yang bereksperimen gitu. Nah, kira-kira sekarang ini ada abang rencana untuk membuka cabang Untuk lain? kebetulan kita ada, dulu kebun kita tuh ada di beberapa titik. Nah, sekarang kita sempitkan di satu titik di kebun kita di Jalan Purnama. Nah, itu kebun display yang dimana sebenarnya kita ada kebun utama lagi di beberapa tempat. Nah, salah satunya ada di kita kerjasama dengan SMK 1. Nah, SMK 1 Sungai Kakap. Nah, yang kita juga melatih siswa-siswanya, dan juga mereka juga ada kebun. Nah, sayurnya juga kita ambil untuk kita jual. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang nih kita udah ngobrol banyak nih Bang, kita masuk ke sesi games. Boleh. Oke, nah di sini ada judulnya tuh obrolan hati. Obrolan hati nih. Jadi nanti abang pilih salah satu. Atau acak? Acak. Oke. Kita acak. Nanti abang pilih salah satu lalu dibacakan dan dijawab. Oke. Oke, silahkan Pak. Ini ya. Oke. Nih. Mindset seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi orang sukses? Nah, untuk mindset seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi orang sukses tuh saya selalu dibilang oleh pasangan saya, salah satunya ambisi. Ambisi. Nah, ambisi itu harus penting gitu. Ketika orang tidak punya ambisi, ya dia tidak bisa maju dan tidak bisa melangkah maju gitu. Nah, ketika dia punya ambisi, dia selalu pasti akan bergerak maju untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi kunci utamanya itu adalah ambisi, gimana kamu ngapain, kamu harus apa, apa yang ingin kamu capai gitu. Nah, jadi kunci utama untuk bisa menjadi sukses itu adalah ambisi. Ketika tidak punya ambisi, maka semua hal lain itu sia-sia gitu. Kamu punya ide bagus, kamu punya pemikiran yang bagus. Nah, misalnya kita punya apa sih yang mungkin gagasan kita bisa beda dari orang lain, tapi ketika tidak punya ambisi untuk melakukan itu semua, ya tidak akan maju gitu. Oh ya, jadi saya juga pernah dengar tuh quotes tentang how bad do you want it. Ya, jadi seperti itu. Kita emang harus benar-benar menginginkan hal tersebut. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, betul. Nah, kita masuk ke akhir sesi nih Bang. Nah, kira-kira ada nggak pesan bagi calon pengusaha di luar sana yang ingin memulai usaha dari ini, khususnya untuk anak muda lah ya, karena kan abang juga memulainya usaha dari muda kan ya. Benar. Nah, sekarang masih muda sih. Masih muda. Kelihatan Bang. Nah, itu kira-kira pesannya apa Bang untuk calon pengusaha di luar sana? Sebenarnya sih lakukan apa yang memang kamu suka, lalu juga memang ketika kamu memang suka dengan hal itu dan juga kamu punya ambisi untuk melakukan itu, ya silakan langsung kejar gitu. Nah, dan juga sering-sering ketemu sama banyak orang. Itu koneksi penting ya. Koneksi itu penting. Selain untuk kita nambah relasi, kita juga nambah ilmu pengetahuan yang baru, yang dimana kita juga harus tetap rendah hati gitu. Nah, yang dimana kayak kita tidak boleh merasa terlalu hebat, terlalu pintar. Nah, kita mungkin dari beberapa orang yang mungkin lebih dari segi usia mungkin lebih muda dibanding kita, siapa tahu kita dapat ilmu dari mereka gitu. Karena memang kita melakukan itu seperti itu gitu. Nah, kita posisinya waktu itu sangat muda di komunitas itu, yang dimana kita belajar selalu rendah hati. Bahkan kita ketemu sama teman yang lebih muda juga, kita belajar dari dia. Nah, intinya tetap punya ambisi sama mau belajar terus gitu tentang apa yang memang kamu suka, dan juga jangan pernah takut gagal. Betul sekali. Kejar apa yang kita ingin. Ya, apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih Bang Gusti. Segitu aja podcast Bincang Bisnis kali ini. Terima kasih. See you next time.